Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Antadi dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekotoksikologi perairan. Mengenal ekotoksikologi adalah mengenal keseharian hidup kita. Tiap saat makhluk hidup terpapar zat dan berkontak pada kondisi tertentu. Terdapat kejadian abnormal makhluk hidup yang disebabkan efek negatif zat dan itu menjadi perhatian ekotoksikologi. Ekotoksikologi yaitu kajian efek negatif zat terhadap makhluk hidup dengan tujuan menetapkan kualitas zat yang menjaga kehidupan. Istilah logi diartikan sebagai kajian, bukan ilmu, karena ekotoksikologi menggunakan banyak ilmu-ilmu antara lain fisika, kimia, biologi, statistik. Contoh, akuarium adalah ekosistem air, ruang interaksi antara makhluk hidup seperti ikan, mikroba, tumbuhan, dan lingkungannya seperti bebatuan, air, sinar, berbagai zat, bermanfaat dan berbahaya. Kematian makhluk hidup atau ikan itu karena perubahan mutu lingkungannya. Munculnya zat berbahaya dari hasil penguraian makanan dan buangan ikan. Bak, sebagian sungai, ekosistem perairan, ruang interaksi antar makhluk hidup seperti eceng gondok dan lingkungannya antara lain air sungai encer dan air sungai pekat. Kondisi kehidupan eceng gondok hidup dan mati dalam kehidupan air sungai berbeda. Encer dan pekat adalah contoh kejadian ekotoksikologi. Zat penyebab efek negatif dikenal sebagai toksikan. Zat tunggal yaitu fisik dan kimia. Zat campuran antara lain air sungai, air limbah, lindi, gas, buang, udara, dan lain-lain. Respon efek negatif dari biota terdiri dari struktural, perubahan bentuk, warna, cacat kerdil, fungsional, penurunan respirasi, fotosintesis atau mati. Pengertian toksikologi perairan. Toksikologi merupakan hakikat mekanisme efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Penilaian kuantitatif pengaruh bahan kimia beracun. Toksikologi perairan merupakan studi kualitatif dan kuantitatif mengenai penyerapan atau pengaruh toksik bahan kimia dan materi antropogenik atau xenobiotik pada organisme perairan. Toksin merupakan zat dalam kondisi kecil dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hidup. Intoksikasi merupakan keadaan tidak normal akibat efek racun. Toksisitas merupakan tingkat merusaknya suatu zat terhadap organisme. Konsep toksikologi. Dalam konsep toksikologi tidak ada satupun bahan kimia yang secara umum dianggap bersifat toksik dan tidak ada satupun bahan kimia yang secara umum dapat dianggap aman. Faktor-faktor yang menentukan apakah bahan kimia memiliki potensi membahayakan atau aman bagi organisme adalah hubungan antara konsentrasi, kuantitas bahan kimia dan durasi pemaparannya terhadap organisme. Ukuran berat ringannya atau severity dampak sebagai hasil dari suatu pemaparan atau exposure adalah manifestasi dari hubungan konsentrasi dan durasi atau lama pemaparan. Untuk setiap bahan kimia, kontak dengan sistem atau membran biologis tidak akan menghasilkan suatu dampak buruk apabila konsentrasi bahan kimia tersebut berada di bawah level minimal efektif threshold. Prinsip toksikologi perairan. Prinsip toksikologi perairan atau aquatic toksikologi adalah studi kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui dampak buruk atau adverse effect atau efek toksik dari bahan kimia dan bahan-bahan lain sebagai hasil aktivitas manusia terhadap organisme perairan. Selain itu, toksikologi perairan juga menelaah
konsentrasi atau kuantitas bahan kimia yang diperkirakan terdapat dalam lingkungan perairan, baik dalam badan perairan, sedimen atau makanan. Efek toksik dapat berupa kematian atau lethality atau subletal seperti perubahan dalam pertumbuhan, perkembangan reproduksi, patologi, fisiologi, biokimia, dan tingkah laku. Efek atau dampak toksik dapat dinyatakan dalam beberapa kriteria yang dapat dikualifikasi seperti jumlah organisme yang mati, presentase telur menetas, perubahan dalam panjang dan berat, presentase hambatan pada kerja enzim, jumlah tulang belakang atau skeletal abnormal sebagai tingkat kejadian atau kemunculan tumor. Sumber-sumber toksikan terbagi menjadi 3. Sumber toksikan dari industri suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa tiap industri memiliki limbah yang pastinya tidak digunakan lagi, dan kebanyakan dari beberapa perusahaan industri memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu tidak mengelola terlebih dahulu limbah-limbah mereka dan malah membuangnya secara sembarangan saja ke perairan. Justru ini membawa zat-zat yang mana dapat membawa dampak buruk bagi biota yang ada di perairan. Yang kedua, sumber toksin dari bahan pertanian. Dalam bertani ada saja pestisida-pestisida yang digunakan untuk merawat dan memelihara tanaman yang dipelihara oleh petani. Apabila tidak ditangani dengan baik atau dalam penanganannya berlebih, memungkinkan adanya input nutrien yang berlebih ke dalam perairan. Tentunya akan berdampak negatif pada biota yang ada di perairan. Yang ketiga, sumber toksin dari industri rumah tangga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya tidak terlepas dari yang namanya bahan kimia, mulai dari pangan, sandang, dan lain-lain, terutama dari deterjen, sabun, odol, bahkan sampai kosmetik-kosmetik yang biasa digunakan kebanyakan rumah tangga. Jika semuanya tidak ditangani dengan baik dan dibuang dengan sembarangan, maka akan menyebabkan kerugian bagi biota yang ada di perairan. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.